Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews dan kami mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. Dan malam ini kita akan membahas tentang bayang-bayang PHK yang hingga malam ini masih terus menghantui perekonomian Indonesia bersama dengan sejumlah narasumber. Dan terlebih dahulu kami sampaikan berbagai macam berita lainnya terkait dengan Imlek. Penumpang kereta api komuter lain hari ini dihibur dengan atraksi barongsai yang berlangsung di dalam gerbong kereta. Meramaikan libur Imlek, PT KJJ, anak perusahaan PT KAI, menghibur para penumpangnya dengan mendatangkan atraksi barongsai. Dirut PT KJJ Muhammad Fadila mengatakan, pihaknya juga meluncurkan kartu multitrip khusus bernuansa Imlek. Multitrip yang baru ini berupa gelang dan gantungan kunci. Kemeriahan Imlek di stasiun Jakarta Kota disambut baik oleh para calon penumpang. Terlebih penumpang mendapat sejumlah hadiah yang dibagikan barongsai. Selain meluncurkan kartu multitrip khusus, pihak PT KCJ juga mensosialisasikan penggunaan vending machine atau mesin penjualan tiket otomatis yang mulai tersedia di stasiun Jakarta Kota sejak akhir 2015 lalu. Vending machine ini nantinya akan digunakan untuk mengurangi loket penjualan tiket manual. Kami PT KJJ akan terus menambah jumlah vending mesin dan akan mengurangi jumlah loket manual. Akan terus sampai dengan akhir tahun ini. Ya, kan kita harus naik kelas terus. Masa mau manual terus ya? Dari Jakarta, Maulita Fidayani, Gilang Ramdan, MNC Media memberitakan. Tahun Baru Imlek 2567 ditandai dengan menyalakan lilin-lilin besar sebagai simbol agar kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih terang dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di Singkawang, awal perayaan Imlek ditandai dengan dipukulnya gendang oleh Wali Kota Singkawang, Awang Ishak pada malam Imlek kemarin. Gegap gempita menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2567. Pekan seni budaya dihelat di Stadion Kridasana Minggu malam, menyedot perhatian warga seluruh kota yang berjulukan 1000 Kelenteng. Acara semakin meriah dengan adanya pesta kembang api dan hiburan rakyat seperti pertunjukan atraksi naga dan tentunya barongsai. Di Pontianak, Kalimantan Barat, suasana di Vihara Kwanti Bio yang berada di pusat kota Pontianak Senin dini hari ramai dikunjungi warga Tionghoa. Mereka bersama-sama melakukan ritual sembahyang di malam pergantian Tahun Baru Imlek. Seluruh warga Tionghoa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, mulai dari membakar dupa hingga memohon kepada Sang Pencipta melalui prosesi pemujaan kepada para dewa agar di tahun monyet api mereka diberikan keselamatan dan juga rezeki yang berlimpah. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, malam perayaan Tahun Baru Imlek 2567 di Kelenteng Hokpik Bio di Jalan Satya Budi Pati, Jawa Tengah berlangsung meriah. Tak hanya diikuti kaum Tionghoa, warga lintas agama juga ikut hadir dan berpartisipasi dalam malam perayaan Imlek. Dan sebagai pembuka, pertunjukan barongsai dan liang-liong ditampilkan di jalan masuk menuju Kelenteng. Aksi para pemain barongsai dan liang-liong ini pun menjadi perhatian yang menarik warga sekitar. Sementara itu di halaman Kelenteng, panitia menggelar doa bersama dengan tokoh lintas agama dan pejabat pemerintah Kabupaten Pati. Dan pemirsa, begitu banyak harapan yang dipanjatkan dalam Tahun Baru Imlek 2567. Dan salah satu harapan yang dipanjatkan adalah agar perekonomian Indonesia jauh lebih baik. Suasana meriah perayaan Imlek ke 2567 ini terlihat dari banyaknya umat dan kelompok barongsai yang berasal dari Kelenteng Bunhai Bio yang datang. Imlek tahun ini memiliki makna pembawa keberuntungan dan kesuksesan. Beberapa masyarakat Tionghoa menuturkan bahwa Imlek tahun ini diharapkan perekonomian Indonesia lebih baik dibandingkan tahun lalu. Di 2016 ini harapan kita nih ekonomi kita mulai maju, mulai berubah. Yang tadi.
Selain itu, pernak-pernik Imlek di Kelenteng Serpong memberikan kesan merah, yakni keberkahan bagi kita semua. Oleh karena itu, siu monyet api ini membawa keberkahan dan kesuksesan untuk kita semua. Dari Jakarta, Francisca Susanti, Fakih Satrio untuk MNC Media. Dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Serpong, Tangerang Selatan untuk mengetahui bagaimana suasana di salah satu kelenteng yang ada di sana. Rifki, seperti apa kondisi maupun suasana di salah satu kelenteng tempat Anda melaporkan malam hari ini? Ya, Aryo dan pemirsa, hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat masih ada warga yang datang untuk melakukan sembahyang di Kelenteng Bun Haibio, Serpong, Tangerang Selatan dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2567. Hingga malam hari ini sudah tercatat 1.800 orang yang datang di kelenteng ini sendiri untuk melakukan sembahyang. Dan di kelenteng yang sudah berusia 320 tahun ini. Selain sembahyang, terdapat juga persembahan-persembahan yang diberikan dari orang-orang yang datang ke sini seperti jeruk, pir, dan apel. Persembahan-persembahan ini memiliki makna tersendiri seperti bermakna sifat manusia dan kemakmuran. Dan di Kelenteng Bun Haibio sendiri memiliki 13 altar dengan tuan rumah altar Dewa Kuangtong. Dewa Kuangtong sendiri merupakan panglima perang di Nirwana yang menyimbolkan usaha dan kerja keras. Selain altar Dewa Kuangtong, terdapat 12 altar lainnya dari altar Dewi Kuan Im hingga altar Buddha Gautama. Dan turunnya hujan pada sore hari ini hingga malam tadi di Serpong, Tangerang Selatan dianggap memberikan keberkahan dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2567. Hal ini berkaitan dengan sejarah dari Tahun Baru Imlek yang sangat erat dengan kehidupan petani di Tiongkok pada masa lalu. Dan meskipun lantai altar terlihat becek dan kotor akibat hujan dan banyak bekas kaki, namun justru bekas kaki dan jejak kotor ini tidak boleh dibersihkan karena membersihkan kelenteng ketika pada hari perayaan Imlek dianggap akan membuang keberkahan yang ada pada Imlek ini sendiri. Dan terkait dengan pengamanan Tahun Baru Imlek 2567, Polres Tangerang Selatan sudah menerjunkan 120 personil untuk mengamankan 12 kelenteng di Tangerang Selatan. Dan Imlek tahun ini sendiri melambangkan sebagai siu monyet yang memiliki makna kecepatan dan diharapkan dapat membawa keberkahan, kesuksesan, serta kemakmuran bagi semua. Ya, Aryo, bagi semua. Ya, Aryo, bagi. Dari Serpong, Tangerang Selatan, kini kita beralih ke Jepang. Di sana sebuah universitas mempromosikan salah satu jurusannya dengan cara melakukan studi kasus yang menggunakan Jakarta sebagai salah satu kota termacet di dunia. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik ini, diceritakan pada tahun 2025, seorang alumni dari Department of Urban Innovation bernama Satoshi Sakurada sedang mencari cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Selama melaksanakan tugasnya, Satoshi mengingat kembali masa kuliahnya bahwa dari GPS mobil, kamera keamanan, dan lampu lalu lintas menjadi instrumen pereda kemacetan. Tahun 2027, Satoshi berhasil menerapkan ide memasang kamera jalanan di setiap sudut dan menggunakan data keseluruhan untuk memperbaiki lampu lalu lintas, menggerakkan kemacetan, dan mendesain jalan satu arah di jam-jam macet. Hasilnya, jalanan Jakarta memiliki sistem monitor yang canggih. Jurusan yang dipromosikan dalam video ini ialah Urban Innovation. Jurusan tersebut menekankan program studi pada negara-negara Asia yang ekonominya sedang berkembang, seperti Cina, Thailand, serta Indonesia. Dan pemirsa, libur panjang Imlek yang berakhir hari ini membuat tol Cipali dipadati arus kendaraan menuju ibu kota Jakarta. Gambar kemacetan di gerbang tol Cipali ini terjadi sejak siang tadi dan kepadatan lalu lintas terus terjadi hingga malam hari ini menuju Jakarta. Meskipun pengelola tol telah membuka 8 pintu gardu, namun antrean panjang tetap terjadi. Antrean sepanjang 1 km ini telah terjadi sejak siang tadi dan puncak arus balik libur panjang Imlek minggu ini diperkirakan akan terjadi hingga malam nanti.
Kemacetan di jembatan Pasopati. Nah, gambar yang Anda saksikan ini adalah kemacetan di kawasan Puncak, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan, Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dan menutup lalu lintas menuju puncak. Satu arah dari Puncak menuju Jakarta diberlakukan sejak pukul 14 siang tadi dan berakhir pada pukul 18 sore tadi. Panjang dan perayaan Kemacetan hari Imlek, ini, kondisi penumpang saat ini masih bisa dikatakan dalam kondisi normal. Wisatawan yang parkir di sejumlah lokasi pusat jajanan atau tempat penjualan oleh-oleh di Bandung yang ada di sepanjang jalan. Dan dari data Jasa Marga, jumlah kendaraan dari arah Bandung yang masuk melalui pintu tol Paster di arus balik liburan kali ini hingga Senin siang tadi mencapai lebih dari 30.000 lebih kendaraan. Dan sekarang kami ajak Anda untuk menemui reporter kami Anita Dewi di Stasiun Kereta Api Senen Jakarta Pusat untuk melihat sudah seberapa banyak warga ibu kota yang kembali dari libur panjangnya melalui Stasiun Kereta Api Senen Jakarta Pusat. Anita, silahkan. Ya, terima kasih Aryo Ardi. Dari pantauan di Stasiun Senen Jakarta Pusat saat ini dalam kondisi arus balik penumpang masih bisa dikatakan bahwa kondisinya masih dalam batas normal. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya penambahan gerbong kereta api atau kereta api masih dalam penyediaan yang seperti biasa kecuali untuk kereta Kertajaya untuk tujuan Surabaya dengan penambahan gerbong kereta apinya sebanyak 14 gerbong. Dan sedangkan untuk penumpang di Stasiun Senen Jakarta Pusat saat ini lebih didominasi oleh penumpang yang akan kembali ke kotanya masing-masing setelah berlibur di Jakarta. Sedangkan untuk penumpang yang sehabis berlibur dari luar kota untuk kembali ke Jakarta cenderung lebih sedikit. Dan suasana atau kondisi saat ini di Stasiun Senen terjadi penumpukan penumpang di sini karena cuaca di luar sangat hujan deras dan disertai oleh angin kencang. Dan hal itu membuat penumpang kesulitan untuk akses keluar atau akses pulang. Berikut informasi ataupun laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Kembali ke studio. Dan pemirsa, itulah laporan kami dari Stasiun Kereta Api Senen Jakarta Pusat. Dan usai pariwara, kita akan berdialog tentang bayang-bayang PHK yang hingga malam ini masih terus terjadi bersama sejumlah narasumber, di antaranya seorang buruh yang sudah 2 kali terkena PHK. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.